Itu tolol sih kalau menurut gue. Tulik aja ke luar angkasa gitu loh. Dibawa aja ke luar angkasa mereka semua tuh. Tolol sih. Mas Nanda, Bill Gates atau Steve Jobs? Gue bukan fanboy sih, jadi gue Bill Gates deh. Mark Zuckerberg atau Elon Musk? Elon tuh itu dia fake man, ya kan? Dia kayaknya AI generated, jadi gue Mark deh beneran, ya kan? Menurut gue Elon itu bukan orang pinter, dia hoki aja, ya kan? Bitcoin atau Ethereum? Bitcoin deh. Maxi ya? Bitcoin Maxi. Golf atau tenis? Susah banget tuh milihnya karena gue main dua-duanya. Harus milih. Tenis deh. Tenis. Federer atau Nadal? Aduh, disuruh pilih yang itu. Federer. Dan terakhir, Jokowi atau Prabowo? Gue kayak ngomong aja ya kan. Kali ini saya mau ngomong soal ekonomi digital, karena itu saya mengundang tamu yang sangat mengerti seluk-beluk ekonomi digital. Dia adalah Mas Nanda Ivan. Aku pakai bahasa Indonesia boleh? Nanda Event. Event organizer dong ntar. Selamat datang, Mas. Thank you. Terima kasih sudah datang. Terima kasih udah diundang. Pertama nih, sulit nih pertanyaannya. Waduh. 3 buku yang mempengaruhi seorang Nanda Ivan. Plato's Republic. Wadaw. Metamorphosis by Franz Kafka. Sama kalau yang lebih modern mungkin Malcolm Gladwell ya, Outlier. Dari sastranya dulu deh, Mas. Kenapa Metamorphosis? Karena di saat gue baca itu lagi di boarding school ya di London. Itu sebutkan tahunnya dong biar kita tahu. 1990. Itu SMA kelas 1 ya, kelas 1 kelas 2 ya, kelas 1 kalau nggak salah. Kita lagi berproses juga kan, bermetamorfosi juga gitu kan, evolusi sedang terjadi, suara mulai ya kan agak-agak membas, agak ngebas gitu, terus bulu mulai tumbuh ya kan, mulai naksir cewek ya kan, kita juga lagi bermetamorfosi gitu loh. Tapi ya kalau menurut gue memang secara simbolismenya ya hidup itu kita mengalami multiple metamorphosis, bukan sekali aja gitu kan, bukan pada saat kita reach puberty aja, tapi di tahapan-tahapan hidup ya selalulah bermetamorfosis. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa setiap tahapan hidup kita ya kita evolve lah ya. Terus ke Outlier deh. Outlier itu tahun berapa tuh baca ya? Kenapa berkesan juga? Tahun berapa itu ya? Kayaknya 2000-an ya, 2000 awal mungkin ya. Ya kan? Ya mungkin karena di saat itu pada saat sedang membangun sebuah karir, sedang membangun sebuah perjalanan hidup baru gitu ya. Terutama kayak pada saat itu kan di dunia digital marketing itu di Indonesia tuh belum sama sekali gitu. 2004 2003 itu gue pindah ke 2003 gue pindah ke London. Setelah 2-3 tahun di Jakarta, terus pindah ke UK, kerja di agensi digital marketing, di mana digital marketing itu memang sedang di London itu menjadi Mekahnya ya untuk digital marketing pada saat itu gitu. Nah itu yang menjadi buat gue juga membaca si Outlier itu menjadi kayak ternyata memang it's not just about bukan sekedar karena kita melakukan 10.000 jam itu, tapi kita juga karena we are put in the right place in the right time by something gitu loh. Ya kalau kita mau iniin ke arah spiritual ya, itu kehendaknya Allah gitu. Kita ada di tempat itu, di waktu itu gitu kan, ya kan. Itu semua ya udah diatur gitu kan. Itu kan dimulai dengan anak sekolah yang lahir di bulan tertentu. Itu betul. lebih unggul dari siswa lain, kemudian ada
pengaruh-pengaruh sosial lain yang mempengaruhi seseorang itu bisa Betul, menjadi besar gitu. betul. Jadi bukan karena pribadinya sendiri yang Dan hebat. itu kan ada salah satu ceritanya juga kan soal Bill Gates kan di situ kan, iya kan? Ada Bill Gates, ada The Beatles. Ada Beatles ya. Ya Bill Gates dia sebenarnya sekolah di sekolah yang memang ada computer lab-nya, terus dia betul. dapat apa namanya? Dapat job untuk bikin sistem Iya. buat ibaratnya PLN power plant itu kan. Iya. Terus dari situ baru dia develop ya right place, right time, ya kan? Ya the universe Iya. itu Itu kalau secara spiritual Allah. Tapi kan secara ilmu pengetahuan itu ekosistemnya, yang membentuk iya. dia. Ya kita juga di satu saat ya kalau misalnya kita di dalam ekosistem, contoh kalau kita di dalam ekosistem politik dari kecil ya kita akan berpolitik pasti ya kan. Tapi kalau kita di dalam ekosistem kreativitas ya kita akan ya di dunia kreatif gitu, atau di digital ya kita di digital gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail soal ekosistem digital Indonesia, tapi kita bahas buku ketiga dulu. Oke. Saya menganggap itu buku yang sangat membosankan. Oh iya. Ternyata ada orang yang suka buku itu. Kenapa? Karena gue dulu kan, jadi pertama kali baca buku itu justru bukan saat kuliah, saat SMA sebenarnya. Oh iya. Dan itu iseng ya, maksudnya bukan bagian dari kurikulum gitu, bukan, karena ya filsafat kan belum ada gitu di dalam situ. Tapi pas pada saat membaca itu kayak oke, ini this is quite interesting gitu ya. Kenapa akhirnya gue ngambil political science dan sejarah di pas saat kuliah gitu? Karena menurut gue ya that is the basis of understanding democracy and apa namanya, dan juga ya pemerintahan, struktur maupun itu sosial atau psikologis ya kan, atau struktural politik, ya itu awalnya dari situ gitu loh, ya kan, fondasinya tuh dari situ, dan orang mengembangkan semuanya dari buku itu gitu ya. Jadi setelah lo baca itu terus baca buku politik dan apa filsafat politik yang lain, ya nyambung, pasti referensinya balik lagi ke buku itu gitu loh, ya kan. Kuliah ngambil ilmu politik, ketika itu boleh dibuka nggak? Nulis tesisnya soal apa? Timur Leste. Oh ya, ini referendum atau sebelumnya? Jadi sebenarnya gue itu pada saat itu melihat secara situasi dari sejarah, what happened, terus what is going to happen gitu. Prediksi gue adalah memang Timur Leste akan menjadi negara independen, ya kan. Di saat itu memang gue cuma dikasih nilai yang kurang baik lah pada saat itu, dapat B minus ya, B minus. Tapi setelah Timor Leste itu benar menjadi independen dalam kurung waktu yang gue prediksi, secara analisa gue, akhirnya grade gue dirubah, dirubah. B plus. Karena gue kontak ke profesornya, dan gue bilang, lo inget nggak tesis gue dan lain sebagainya, karena basisnya dia adalah you cannot predict these things gitu kan. Kalau gue ngerasa pada saat itu dengan informasi yang gue dapat itu gue bisa memprediksi, bisa memberikan bukan memprediksi sih, memberikan kurun waktu lah bahwa ini akan menjadi negara independen gitu ya kan. Tapi bukannya itu bakalan mudah juga ya, itu juga pasti ya apa, nation building kan nggak gampang ya kan. Apa indikatornya yang membuat Anda memprediksi Timur Leste akan merdeka waktu itu? Ada waktu itu primary source gitu yang bilang bahwa dan itu juga secara publik. Kalau nggak salah pada saat itu Habibie yang ngomong, padahal dia bilang ya Timor Leste itu bagaikan kerikil di sepatu. Oh, itu Ali Alatas. Ali Alatas, sorry, Ali Alatas. People in the shoe. Ya, people in the shoe. Dia bilang kerikil ya apa, it's like a stone in my shoes, dia bilang gitu kan. Ya kalau misalnya kita buka sepatu, nanti kita kecium baunya untuk ngilangin si kerikil itu. Ya kalau misalnya kita diemin di situ ya mungkin akan melukai kita gitu, melukai kaki kita gitu kan. Ya, jadi dari situ premisnya tuh dari situ gitu. Sebenarnya premisnya dari situ. Ya. Karena at one point or another ya dengan segala macam atensi internasional terhadap Timor Leste,
di saat itu pun sudah kelihatan sebenarnya, ya kan? Cikal bakalnya itu sudah kelihatan. Nah itu tuh gue paparin semua gitu loh. Karena kalau di sana kan primary research ya you have opsi ya. Kalau di luar negeri itu kan ada Library of Congress, you go to Harvard Library, ya kuliah juga gitu ya. Maksudnya di Boston University Library juga banyak gitu loh materi-materinya. Apalagi clipping-clipping dari berita di seluruh dunia gitu kan. Dan juga ya alhamdulillah bisa ketemu lah beberapa primary source politisi dan sampai ke Sanana Gusmao di Cipinang pada saat itu. Oh iya. Wawancara nggak, Mas? Wawancara ya? Dia pakai kaos ini apa? Kaos kutang gitu, pakai jeans robek-robek gitu. Menarik nih, Mas. Gimana kesannya waktu itu ketemu Sanana? Wah, luar biasa sih. Karena itu juga nggak sengaja sebenarnya. Waktu itu ada sahabat yang bapaknya ada di Cipinang. Kita datang ke situ. Terus udah gitu ya si Pak Sanana dia keluar dari kayak small villanya dia lah ya, apalah ini selnya dia gitu ya. Terus dia menyapa temen kan. Terus gue yang agak gelagapan gitu, terus bilang ke temen, itu kan Sanana Gusmao, gitu kayak ketemu bintang Hollywood gitu, iya starstruck banget kan. Gue jarang banget ya starstruck gitu ya. Jadi sampai tahu tuh kayak dia mau minta dibeliin kamera disposable, disposable kamera karena dia suka foto gitu. Itu ya hal-hal seperti itu. Ya sempat bertanya beberapa hal gitu ya. Dan dari situ lebih ke feelingnya dia sih. Waktu itu dia yakin akan merdeka. Enggak, dia juga nggak yakin sebenarnya. Dia juga nggak yakin. Pada saat itu juga dia nggak yakin. Dan ya boleh dibilang banyak orang yang mungkin menganggap itu suatu hal yang mustahil gitu ya. Ya kan Indonesia tidak akan melepaskan Timor Leste gitu. Tapi ya balik lagi ya. Ya berdasarkan mungkin ya analisa, nggak tahu deh. Gue juga ya kan. Ya mungkin it's just luck ya gitu. Ya outliers gitu kan, right place right time gitu. Ya siapa sangka gue bisa lagi jenguk bapaknya sahabat gue terus ketemu Pak Sanana gitu kan. Ya mungkin juga dia udah lupa kali kalau misalnya gue Pak apa kabar gitu kan. Ya kan. How are you? Pasti dia juga yang kapan ketemunya nih gitu. Ya kan. Iya itu kan tahun berapa? 96 95 ya. Ya kan. How many years ago that is? Tadi itu. Udah 34 tahun yang lalu, bro. Ya kan? Dari cerita ini kan harusnya Mas Nanda tuh jadi politisi atau political scientist minimal gitu. Kenapa akhirnya terjun nyebur ke dunia digital, nggak meneruskan di dunia politik? Sebenarnya awalnya tuh ketertarikan dalam dunia advertising sih. Ya kan? Nggak tahu juga kenapa ke sana gitu ya. Walaupun ngambil political science, kenapa nggak nerusin di political arena gitu. Tapi ya mungkin karena kita dulu bandel banget kali ya. Jadi kalau misalnya sampai masuk ke dunia politik takut ya ada skeleton yang keluar gitu kan. Lagi kuliah SMA tuh kan bandel banget ya. Tapi mungkin kalau di dalam dunia advertising itu karena ada sense of creation lah. Kita membuat sesuatu ya kan, membuat ide-ide yang bisa membantu penjualan apa segala macam. Itu kan kreatif ya, right brain. Dan gue ngerasa gue sangat right brain banget sih gitu. Dan setelah di dunia advertising ya saat itu tahun akhir 90-an ya digital belum ada, baru Yahoo, Amazon ya kan, AOL ya kan, Alta Vista ya kan, ICQ gitu-gitu ya kan masih limited banget lah. Temanya less confused kids nowadays. Iya. Gen Z you don't know. Alta Vista, what is that gitu kan, bingung sendiri nanti dia. Tapi pada saat itu dunia digital marketing itu sudah mulai dibahas gitu. Bahkan udah keluarlah banyak buku-buku gitu kan. Tapi setelah di awal 2000-an itu udah mulai ekspansinya udah lumayan cepat.
Yahoo tambah kuat, terus ada MSN, dan banyak yang lain ya. Game juga udah secara gaming, kalau nggak salah Tour of Duty pertama tuh keluar, Band of Brothers, Tour of Duty itu udah keluar tuh game-gamenya. Bahkan Counter Strike udah mulai menjamur di awal 2000-an kan. Tapi memang secara advertisingnya saat itu belum sama sekali, ya kan? Even di luar pun masih sangat basic lah, ya kan? Kita masih ngomong pop up, banner, belum se-advance sekarang. Belum ada tuh, ya kan, kayak algoritmik, targeting dan lain sebagainya belum nongol. Masih ngandalin milis juga kan itu. Masih email, viral email dibilangnya dulu, ya kan? Chain email dibilangnya. Nah, itu masih sangat bagian dari digital marketing lah ya. Ya tahun 2000-an pun juga gue udah mulai ngarah ke sana gitu kan. Ya coba lo tahun 2000 ngejual bikin website ke perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Kagak ada yang mau. Ya kan? Apaan tuh? Siapa yang pakai internet gitu kan? Orang masih pakai modem bunyinya tang dong 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 dong, ya kan? Iya. Jadi ya pada saat itu kecepatan lah. Walaupun di Indonesia juga udah banyak pada saat itu juga ada beberapa platform yang kalau nggak salah di 2000-an tuh astaga.com, ya kan, Detik udah mulai nongol, terus adalah beberapa yang lain gitu. Cuman ya masih dalam embryonic stage lah, ya di situ. Baru bener-bener keluar banget tuh 2008, 2009, 2010 tuh baru, ya kan. Itu momentumnya berarti Facebook atau sebenarnya lagi kalau di London itu di awal-awal tuh publisher base ya, Forbes, Economist, ya kan, Yahoo, MSN, itu mereka yang Yahoo, mereka yang mengawali tuh dari sisi advertising tuh mereka yang jadi katalisnya lah ya. Dan setelah itu baru tuh semua publisher mau pasang iklan online, Wall Street Journal lah, Financial Times semuanya, Reuters semuanya. Di Indonesia detik.com itu yang dapat. Memang itu. Publisher based advertising itu yang pertama lah ya, yang kenceng banget gitu. Baru kita ngomong creative advertising itu mungkin kayak di Yahoo, di MSN itu lebih kreatifnya, takeovers dan lain sebagainya. Belum ada tuh influencer marketing, KOL gitu-gitu belum ada. Masih kita di ranah blogger lah, ya kan, blogger engagement dan lain sebagainya. Nah itu baru kurang lebih 2008-an lah ya, yang kita 2008 tuh baru mulai getting quite advanced lah, ya kan. Tapi di Eropa, Amerika udah mulai booming tuh, ya kan. Nah, di Indonesia pada saat itu gue balik ke Indonesia tahun 2008 baru mulai meranjak lah pelan-pelan. Menurut Mas Nanda nih, persoalan terbesar dunia digital Indonesia sekarang itu apa? Dan apa yang mendesak diselesaikan? Oh, dari mananya nih? Dari mana aja? Dari mana aja? Waduh. Yang dari dulu tuh kayaknya nggak kelar-kelar nih. Kalau beberapa orang kan ngomong ada soal UU ITE, ada sekarang soal ada judi online, ada yang macam-macam. Kalau Mas Nanda sebagai orang digital marketing nih, apa yang harus diselesaikan tuh? Ada yang bilang juga soal akses, pemerataan dan lain sebagainya. Kalau akses gue setuju. Walaupun kalau dilihat sekarang bandwidth-nya Indonesia udah jauh lebih tinggi dibanding zaman dulu ya. Mungkin katalis awalnya untuk perubahan itu mungkin Chief Rudiantara gitu. Ya, whether gue memberikan dia kreditnya atau I'm wrong, I don't know. Tapi kalau menurut gue dari zamannya dia itu sudah mulai kelihatan bahwa bandwidth di Indonesia mulai meningkat gitu. Tapi juga ya sama aja kayak listrik, ya kan. Sebenarnya kita kan kalau misalnya dibilang bukannya kita kurang produksi listriknya, supply-nya kita cukup, cuman ke infrastruktur untuk listrik itu sampai ke pelosok-pelosok itu yang masih persulit kan. Ya sekarang sama aja mengenai internet seperti itu. Kalau misalnya kita ngomong satellite base ya kayak Starlink dan lain sebagainya,
it's not perfect juga kan sebenarnya. Ya kalau misalnya cloudy, overcast, atau satelitnya pas lagi nggak lewat ya lu nggak punya signal juga gitu loh. Tapi itu working in progress lah bro. Itu work in progress. Dan semuanya sebenarnya juga work in progress. Kalau kita ngomong dari sisi regulasi UITE dan lain sebagainya, ya itu bagian dari pendewasaan kita sebagai sebuah demokrasi ya. Dulu gue inget banget zamannya SBY pas pada saat Pak Tifatul menjabat sebagai Kominfo dan UITE itu sempat direncanakan, yang menentang itu banyak sekali gitu loh, ya kan? Kenapa? Karena ya balik lagi kepada freedom of speech. Jadi kita ngomong ekosistem ekonomi digital Indonesia. Betul. Mas ya. Ini pernah ada juga program 1000 startup. Oh iya itu Chief Rudy kan yang ini ya kan. Setelah itu ya jalan sih setelah Chief Rudy pun masih ada program itu masih mengumpulkan ada. banyak startup. Tapi kan hasilnya juga tidak banyak yang terlihat. Kalau Mas Nanda mau evaluasi nih, apa yang kurang dan kenapa nggak ada banyak dari startup yang difasilitasi ini yang long lasting gitu ya, muncul ke permukaan dan sampai sekarang ya kayak Bukalapak gitu-gitu ya. Mungkin sekarang mengenai ini sih kayak apa namanya access to funds ya kan. Contoh nih ya kalau misalnya kayak di Singapura gitu. Singapura itu sebuah startup register sebagai sebuah startup, udah ada PTLTD-nya, dan mereka register sebagai sebuah startup yang nantinya akan bisa apply buat grant dari pemerintah. Ya. Pemerintah itu memberikan kalau nggak salah ya lewat beberapa startup startup association dan lain sebagainya itu memberikan 150.000 Sing dollar per satu startup. Itu kalau dirupiahin sekarang 12.000 jadi kurang lebih 1,8 M lah ya. Oke. Ya kan, 1,8 M, which is lumayan dong, ya kan. Tapi yang dia harus lakukan adalah dia harus demonstrate bahwa dia bisa mencari 150.000 juga. Kalau dia udah punya 150.000, akan diberikan grant dari pemerintah 150.000. Itu free money loh, ya kan. Nah di Indonesia ini sekarang gini deh bro, lu pernah nyoba nggak minta KMK gitu, apply buat KMK dari bank di Indonesia? Iya, usaha kecil menengah aja gitu. Iya. Ya, kredit 15-20 juta paling. Dibilangnya KUR gitu kan, kredit usaha ringan dan lain sebagainya. Ya paling maksimum kita dapat 150 juta, ya kan. Di atas 150 juta kita harus ada kolateral. Nah ini orang yang lagi mau bangun bisnis gitu loh. Orang yang nggak punya apa-apa nih, mau itu millennials pada saat itu, Gen Z, ya kan, ini nggak punya apa-apa gitu loh. Nggak ada kolateralnya, nggak ada gitu. Tapi dia butuh dana nih gitu, ya kan. Fasilitasnya tuh nggak ada. Kalau dibilang oh KMK itu cukup, nggak cukup. Kalau kita membangun sebuah startup dengan ekosistem dan ide yang vision yang luar biasa, nggak bisa, gitu kan? Kenapa di negara-negara lain itu bisnis itu bisa booming banget? Karena akses to capitalnya itu gampang dan murah, ya kan? Di Indonesia kalau kita pinjam dari bank, pakai kolateral, ya kan? Kita bayar 12%. Itu udah paling murah, ya kan? Dibanding kita minjem ke P2P dan lain sebagainya yang mungkin jauh lebih besar ininya, gitu kan. Tapi ya kalau misalnya prasarana itu ya kalau misalnya dibilang UMKM, ya UMKM KUR paling berapa juta, ya kan. BPR ngasih petani juga berapa juta gitu ya. Bukan, it's not geared towards the startup ecosystem. It's not geared buat digital ecosystem gitu. Kalau lo mau bikin sebuah startup, ya kan, untuk membangun server capability-nya aja, untuk ngetes dan lain sebagainya, itu 20 juta sebulan, ya kan, paling enggak. Oke, kita bisa apply ke Amazon misalnya, ya kan, dapat nih Amazon kredit $10.000 gitu, ya kan. Ya tapi dengan kita menggunakan itu kan nggak bakal lama juga bro. Ya kan? Nah apa yang kita bisa kasih kepada teman-teman? Nah makanya sekarang kalau dilihat startup apa sih yang baru gitu, ya kan? Hampir nggak ada. Mungkin nggak ada gitu. Yang udah jadi mereka struggling, akhirnya mereka dapat investasi, ya kan? Itu pun juga banyak investasi dari luar negeri.
dan visi-visi yang ada di Indonesia, ya ya they're all pro money gitu loh. Iya. Bukan ya mereka cari duit ya, Iya. ya dan gue juga ngerti gitu. Iya. Ya kan? Ya inisiatifnya dulu 1000 startup dan lain sebagainya bagus. Konekin dari luar negeri, bawa investor ke Indonesia dan lain sebagainya, dan masih ada gitu loh acara-acaranya seperti Nexticorn dan lain sebagainya, itu masih ada. Cuman kan sekarang premisnya itu bukan dengan semangat bahwa kita mau membangun sebuah industri itu gitu. Semangatnya adalah let's make money gitu. Iya. Ya. Jadi beda nih, semangatnya beda. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita ada in paralel, kita membantu industri tapi kita make money juga, oke, let's itu lebih merata jadinya. Ya kan? Nggak ada kita grant, nggak ada. Ya kan? Can you apply? Lo tahu nggak bisa apply grant di Indonesia untuk dapat dana bantuan dari pemerintah untuk startup? Nggak ada kan? Ya nggak? Ya, ke visi-visi itu aja akhirnya. Ya, oke, tapi kan visi juga kan they're in business untuk make money kan, ya nggak? Bukan untuk sebuah, dan mereka pasti menganalisa secara bisnisnya, ya kan? Secara resikonya, mereka harus analisa. Kalau enggak, ya rugi dong, ya kan? Dan mereka kan juga bertanggung jawab, mempunyai fiduciary responsibility kepada si orang yang ngasih duitnya kan, si liquid partnernya mereka yang memberikan uangnya untuk diinvest ke startup itu gitu. Ya, setelah Rudiantara bikin 1000 startup, kemudian menterinya ganti jadi Joni Plate, kemudian Budi Ari, yang muncul di dunia digital tuh persoalan-persoalan aja, Mas. Yes. Kita ngomong persoalan-persoalan. Kemarin itu sempat ada hacking di Retas tuh, ke Pusat Data Nasional. Kok bisa sih itu terjadi? Menurut Mas Nanda kenapa bisa terjadi dan gimana ngantisipasinya? Itu tolol sih kalau menurut gue. Gimana ya? Iya, pemerintah yang punya sumber daya tidak terbatas dan menguasai dunia digital Indonesia sebenarnya bisa kecolongan itu. Itu colongan yang fatal kalau menurut gue. Ya, dan itu ya mungkin perihalnya ya karena balik lagi gitu loh. Orang membangun sebuah data pusat data nasional ini bukan untuk membangun sebuah integrated solution untuk data di Indonesia, tapi hanya untuk ibaratnya ngabisin APBN dan ya gimana caranya mengkorupsikan juga gitu loh dari situ kalau menurut gue ya. Makanya menterinya kena juga kan. Iya. Nggak, tapi kan ya, itu kenyataannya ya. Maksudnya kalau misalnya emang dibangun dengan benar, ya kan, dan juga diawasin dengan benar, ya kan, dengan cyber security experts yang bisa memitigasi ya resiko-resiko tersebut, ya kan, ya itu pasti, dan itu kan memang costly ya, itu ada uang yang harus keluar gitu, ya kan. Tapi kalau spiritnya itu ya gue mau cari duit nih di sini gitu, ya kan, ya nggak bakal kelar gitu. Mentalitinya nih orang-orang ini yang merasa korupsi itu adalah suatu hak buat dia gitu, dan tidak salah ya, itu perlu disikat dari ini deh, kita coba kontak IT deh, suruh diculik aja ke luar angkasa gitu loh. Dibawa aja ke luar angkasa mereka semua tuh, kan pasti bisa ketahuan tuh semua, ya kan. Gitu. Tapi kalau menurut gue ya sebenarnya niatnya bagus, karena mempersatukan data nasional Indonesia, yaitu niatnya bagus gitu. Cuman pada saat implementasi ya masih belum, karena kan masih ada sektoral ego ya, ya kan. Gue udah bangun nih server sendiri gitu, ya kan. Tapi sebenarnya pengetahuan mereka yang merasa tahu bahwa mereka ini they're protecting their data dan lain sebagainya, sebenarnya nggak tahu gitu, ya kan. Yang paham, ya kan, ya mereka membuat backup of the backup gitu, ya kan. Contoh kayak imigrasi membuat backup of the backup pada saat itu, ya kan. Jadi ya delay-nya mereka atau downtime-nya mereka itu nggak terlalu fatal gitu kan. Jadi masih bisa ada continuum, dan apa sih dibilangnya, ininya resiko mitigation, risk mitigation-nya masih ada lah gitu, ya kan. Tapi banyak yang memang ya karena juga ya ada fighting lah antara badan gitu loh, ya kan. Persoalan lain, judi online. Mau ngomong judi online nggak, Mas? Lagi rame ini soalnya. Gue tuh kemarin tuh lucu loh bro, gue tuh baca si
Pak Abimanyu kan, siapa namanya? Anggito. Anggito. Ah. Dia bilang kenapa nggak di ini aja gitu, dipajakin aja gitu kan. Buat gue juga kayak bukannya, sorry, disclaimer, bukannya gue mendukung ya. Iya. Tapi ya kalau boleh dibilang Jakarta juga dibangun dari uang judi loh. Iya kan? Dari zaman Bung Ali gitu kan, Iya. Ali Sadikin dipajak gitu. Ya ada lokalisasinya gitu. Dan itu juga bisa sebenarnya secara digital dilokalisasi juga bisa gitu kan. Ya orang mau melakukan itu ya silakan gitu loh. Iya. Bukan karena sekarang kan gini loh. Pelaku dihukum. Pelaku maksudnya bukan pelaku, pemain ya, bukan Iya. pelaku ya, pemain. Iya. Itu dihukum. Nggak bisa pemain ini dihukum gitu. Kalau menurut gue ya, Iya. kan dia juga cuman main aja gitu. Iya. Ya kan? Masa dia yang kena hukum? Masa dia yang akunnya di-freeze? Iya. Ya kan? Atau masa uangnya dia yang diambil gitu, yang kemarin yang Budi Ari bilang, oh akan diambil indikasi pemain judi online, uangnya akan diambil negara. Duitnya dia mungkin cuma goceng-gocengnya di dalam account, ya kan? Iya. Ya jangan jadi orang yang main yang dihukum. Kalau mau dihukum orang yang membuat gitu loh, ya kan? Yang membuat fasilitas itu. Tapi kan sekarang itu juga susah, ya kan? Susahnya kenapa? Ya kita tahu lah ya, gue nggak usah sebutin gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kan there is a political element di situ juga, ya kan? Jadi kalau misalnya daripada kita semuanya, wah begini, dulu pernah ada kasino di Indonesia, ya kan? Bahkan tahun 2000-an juga ada kasino di Indonesia, cuman nggak banyak yang tahu aja gitu kan? Diumpetin tuh dari geng yang ini kan, yang sangat radikal terhadap hal-hal maksiat gitu kan, ya kan? Nggak usah gue sebutin juga gitu kan. Tapi ya di dunia ini kan sekarang buktinya orang Indonesia kalau misalnya mau main judi, mereka pergi ke Singapura, nggak jauh kok. Atau ya kan? Genting Highland. Genting Highland ya lebih enak Singapura sih ya, ya kan? Atau mereka ke Makau gitu, ya kan? Dan apa namanya? Atau mereka lagi ke Australia, mereka di Australia gitu. Ya akhirnya juga negara-negara ini juga dulunya juga tidak membolehkan gitu. Malaysia loh punya genting loh, ya kan? Sangat kurang Islam apa itu? There you go, ya kan? Ya kan? Tapi itu juga menjadi devisa buat negara itu yang bisa membantu daripada kita bilang, oh, wah ini dosa apa segala macam ilegal begini-begini. Ya kalau misalnya sekarang kita udah tahu triliunan loh revenue-nya gitu dari situ, ya udah dipajak aja. Ya, gue setuju dengan si Pak Anggito, ya kan? Walaupun itu kemarin cuma selintingan ya dia ngomong gitu, tapi ternyata Big Boss juga setuju gitu dengan statementnya dia, ya kan? Ini kan pemerintahan Prabowo selalu membicarakan Indonesia Emas 2045. Untuk hal yang digital ini apa yang harus dilakukan Komdigi? Ada usul nggak program prioritas mungkin yang harusnya jadi perhatian utama? Jangan melihat digital ekonomi itu cuman dari satu sisi aja gitu loh. It's multifaceted, it's hexagonal, three dimensional gitu ya. Karena bukan sekedar cuman kita ngomong menjadi sebuah influencer gitu ya kan? Capek juga kan ya nggak, maksudnya kayak kreator ekonomi, bolak-balik kreator ekonomi. No, it's not just kreator ekonomi. There's banyak banget di dalam dunia digital ecosystem itu yang bisa menjadikan uang gitu loh, ya kan? Mau itu dari programming, mau itu dari kreativitas, mau itu dari bikin buku atau bikin cerita dinaikin ke ini terus dibayar, disawer apa segala macam, ya kan? Jualan online, ya banyak. Online kita itu kan bisnis yang tradisional yang dijadikan sebuah online, ya kan? Mau Gojek, mau Tokped dan lain sebagainya. Tokped itu anggaplah sebagai tanah abang, tapi secara online gitu. Atau zaman dulu kalau kita ke Roxy ya kan? Ibaratnya itulah jadi online gitu. Ya bisa segala macam gitu. Ya kita sekarang udah mulai ada affiliate marketing gitu ya. Kita pasang di sosial media kita dan terus orang beli, klik link dan lain sebagainya, kita dapat fee dari situ. Itu juga udah mulai berjalan gitu. Tapi kan beyond that ya, mau itu software, mau itu kita ngomong teknologi, ya kan? Nah, kita ngomong teknologi bukan sekedar teknologi, teknologi
teknologi apa yang baru-baru, tapi ada nih deep tech gitu, ya kan? Korea dan Jepang, they've gone into this deep tech mode gitu, ya kan? Indonesia nih lagi meraba. Sebenarnya banyak orang Indonesia yang pinter-pinter yang sedang membangun deep tech nih banyak sekali gitu, ya kan? Pyrolysis, merubah batok kelapa jadi biochar yang segala. Wah, ini keren-keren sebenarnya, ya kan? The mind of anak-anak bangsa ini luar biasa gitu. Cuman balik lagi, ya, mesti didukung gitu. Indonesia Emas ini kita berharap dari Gen Z yang sekarang, ya kan? Tapi kalau menurut gue dengan situasi dan keadaan sekarang ini, kalau mereka nggak didukung, they will not succeed, ya kan? Harus ada dukungan dari orang-orang yang mungkin yang udah senior kayak gue gitu ya, dan harus ya kita pay it forward lah, orang-orang yang udah sukses, teach them, ya kan, teach younger, ya kan, anak-anak, ya teman-temannya anak gue datang ke rumah gue minta advice dari gue mengenai bisnisnya mereka, karirnya mereka dan lain sebagainya, kita berikan secara terbuka lah, lapang dada gitu kan, pakai hati kita ngasih taunya, jangan menjadi gue udah tua, gue udah sukses, gue nggak akan ngasih tahu ke lo gitu kan. Nah, itu kan tendensinya orang Indonesia nggak mau sharing kan bro, iya kan? Sayang sekali gitu loh, ilmu yang kita punya, tolong diamalkan ilmu itu gitu loh, ya kan? Jangan disimpan buat sendiri. Emang lo mau bawa tuh ilmu mati, ya kan? Enggak, ya kan? Orang yang tulis buku apa segala macam, ya kalau misalnya dibilang ya ngapain ya gue nulis buku, mendingan gue bikin podcast dong. Iya dong. Lebih ditonton kan sama sama generasi Z ini kan, dibanding kita bikin buku ya mungkin nggak dibaca bukunya gitu. Ya kan? Tapi mereka yang kita harus berikan semangat gitu loh. Gitu bro. Sebenarnya masih banyak yang mau aku tanyain ke Mas. Ya nggak apa-apa, sikat aja. Tapi waktunya kan bisa dipotong-potong nanti ada soal blockchain, Web3, seru. Kemudian soal AI. Tapi di waktu mendatang aja kita boleh. lagi, Mas. Tapi pertanyaan terakhirnya begini, yang ngurus di digital itu selain Komdigi ada utusan presiden bidang ekonomi kreatif Ridho Sabana kalau nggak salah. Kemudian ada Raffi Ahmad, utusan untuk khusus anak muda. Nah, kita ngomong ke Raffi Ahmad aja nih Mas. Ada saran nggak buat Pak Raffi untuk memajukan ekonomi anak muda ini? Ya kalau mau memajukan anak muda ya jangan ya berpatok kepada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu ibaratnya outlier ya kan? Jadi nggak bisa dicetak banyak gitu. Nggak bisa dicetak banyak. Nah, nggak bisa dicetak banyak dan bukan kita kreator ekonomi itu bukan menjadi patokan yang bagus benernya gitu. Ya harus nih Mas Raffi harusnya yang mikirin gimana caranya untuk merubah kurikulum atau menambahkan kurikulum dalam kuliah yang lebih ke vocational di dalam dunia digital, ya kan? Gimana caranya jualan, ya kan? Gimana caranya menjadi kreator ekonomi? Oke, that's fine, gitu, bagian dari kreator ekonomi dan lain sebagainya. Apa nih yang bisa mereka lakukan, gitu kan? Ya contoh, digital ecosystem ini, digital industri ini, kita belum ngomongin mengenai digital advertising loh. Kita belum ngomongin mengenai teknologi-teknologi yang ada di situ. Belum yang publisher dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari ekonomi digital gitu. Nah, anak-anak muda ini ya balik lagi seperti gue bilang harus dibekelin nih. Ketemuin dong sama founder-founder ya kan, bikin conference, mereka bisa dengerin lah ceritanya mereka gitu. Atau bikin series of podcast dan lain sebagainya supaya mereka bisa tahu gitu bahwa oh begini ya. Oh, ada prosesnya loh gitu. Ya kan? Yang sekarang kan anak-anak muda ini ngelihat semuanya wah kaya, tapi di ujung doang yang diketahuin sama mereka kan. Prosesnya nggak tahu, ya kan? Ya, wah Raffi Ahmad kaya gitu kan. Wah, ya berdarah-darah juga pasti doi, ya kan? Betul. Nah, tapi yang ini yang harus diinin sama dia ya gimana caranya untuk anak muda ini punya bekal yang cukup gitu menuju ke 2045 Indonesia Emas.
Karena kalau bekalnya nggak cukup, dan bekal itu bukan sekedar ini loh, bukan sekedar adab, bukan sekedar akhlak, bukan sekedar ilmu pengetahuannya, experience dan lain-lain, tapi juga keseluruhan gimana caranya supaya mendukung mereka secara finansial, ya kan? Kalau kita ngomong, kita kan ada LPDP, LPDP kan untuk kuliah. Ini gimana caranya kalau anak ini mau membuat sebuah bisnis, anak ini mau mempunyai ide yang brilian gitu, ya kan? Kalau sekarang visi itu hanya mau invest kepada bisnis yang udah jalan, ya kan? Tesisnya visi-visi di Indonesia sekarang, lu udah profit, baru gue invest, masuk, ya kan? Atau lu udah punya penghasilan, udah revenue generating, baru gue masuk, ya kan? Nggak mau kalau mereka belum generating revenue, ya kan? Artinya yang udah jalan bisa mendapatkan, tapi yang belum jalan, yang masih embrio, yang masih dipikirkan di benaknya teman-teman anak-anak muda ini, mereka mau mulai dari mana? Semangatnya mereka runtuh sendiri tanpa sebelum mereka mulai, mereka udah yang udah deh nggak usah, ya kan? Daripada kita kesulitan, kecuali kalau misalnya memang balik lagi, the outliers, ya punya orang tua yang agak kaya sedikit, punya duit dan lain sebagainya, ya kan? Atau mungkin ini mereka bisa mendanai sendiri, ya kan? Beda. Kalau yang ya di daerah dan yang kurang mampu, ya kan? Kita tidak menciptakan yang namanya level playing field gitu di Indonesia. Masih ada statusnya. Gue mendingan di India deh sekalian. Lo jelas ada kastanya gitu. Kalau di Indonesia ini kastanya tidak terlihat, tapi ada gitu loh. Iya kan? Which is bukan level playing field yang jadinya ya opportunity, chance itu 1 in a million. Dan itu susah. Berat berarti PR-nya Pak berat. Raffi Ahmad ini. Harusnya berat. Karena ya dia kemarin ini Mas, solusinya dengan bikin event-event untuk anak muda dan pekerja kreatif, pekerja seni, dan itu dibiayai Rans katanya. Ya kalau misalnya dia bisa membiayain ya kenapa enggak gitu kan? Ya tapi balik lagi, outputnya apa, ya kan? Pertama kita ngomong objektifnya apa, outputnya apa, ya kan? Dari situ ya harus jelas gitu loh. Dia juga harus memberikan sebuah KPI buat diri dia. Apakah itu dari situ menjadi anak-anak muda ini akan mendapatkan dana untuk bisnisnya mereka, ya kan? Atau dibantu ngarah ke sana, ya kan? Apakah nanti didanain oleh Rans gitu kan? Dan apa Rans menjadi co-owner di dalam bisnisnya dia? Kalau memang kayak seperti kayak gitu, ya bikinlah semacam kayak hackathon buat semua bisnis gitu kan? Bukan sekedar hackathon buat bisnis digital aja, tapi hackathon buat semua bisnis. Mau itu kopi, mau itu restoran, mau itu apa segala macam gitu kan? Kenapa enggak gitu loh? Ya kan bisnisnya dia juga ada restorannya, ada entertainmentnya, ada sportnya, ya kan? Ya, silakan gitu loh di situ. Tapi ya berikan semangat kepada anak-anak muda. Ya tanya sama Mas Raffi, ya kan? Rasanya dulu kayak apa? Ya kan? Dulu dia nggak punya apa-apa tuh rasanya kayak apa? Ya kan? Nah sekarang dia punya semuanya. Apakah dia akan beramal ilmunya dia untuk anak-anak muda itu memberikan semangat kepada dia? Itu yang harus ditanyakan sama dia. Tuh Arafi dengerin. Sorry bro. Terima kasih Mas Nanda. Thank you. Nanti kita undang lagi ngomongin yang tadi. Bener ya? Iya benar. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Siap.